Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru khusus bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT yang selama ini cair lancar jaya di tahun 2025. Ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2026, tepatnya pada tahap 1 alokasi bulan Januari, Februari hingga Maret tahun 2026 yang sebentar lagi proses pencairannya akan segera dicairkan kembali oleh Kemensos, yang berdasarkan jadwal ini akan dimulai disalurkan di antara bulan Februari hingga Maret tahun 2026. Ada kabar informasi yang sangat penting bagi KPM, PKH dan BPNT yang masuk dalam beberapa kelompok golongan ini. Mohon maaf sekali, bantuan PKH dan BPNT Anda di tahap 1 tahun 2026 ini benar-benar sudah dicabut atau sudah dicoret, sudah tidak bisa cair lagi bantuannya. Bagi Anda KPM, PKH dan BPNT, jangan sampai kaget apabila tiba-tiba bantuan sosial Anda sudah tidak bisa cair di tahun 2026 karena beberapa masalah hal ini. Saya doakan terus semoga uang bantuan sosial Anda baik PKH maupun BPNT semoga masih tetap akan lancar cair. Simak video ini hingga selesai. Kategori aturan baru golongan KPM, PKH dan BPNT yang sudah dicabut bantuannya tidak bisa cair lagi di tahun 2026. Sebelum lanjut, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pemerintah ini mulai menerapkan aturan baru dalam penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahun 2026. Aturan ini tertuang dalam petunjuk teknis atau juknis terbaru yang menjadi dasar perbaikan sistem bansos sekaligus mempertegas bahwa bantuan sosial itu bersifat sementara bukan permanen. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan penerima manfaat dapat mandiri setelah beberapa tahun mendapatkan bantuan. Dan berikut isi aturan terbaru bantuan sosial di tahun 2026. Yang pertama itu batas maksimal masa kepesertaan PKH. Perlu diketahui kembali, aturan terbaru menetapkan masa kepesertaan PKH maksimal selama 5 tahun bagi keluarga penerima manfaat KPM yang memiliki komponen kesehatan dan pendidikan. Artinya ibu hamil, anak usia dini, serta anak sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA hanya bisa dapat menerima bantuan sosial PKH untuk selama 5 tahun berturut-turut. Setelah itu status mereka akan otomatis dihentikan atau disebut graduasi alamiah meskipun masih tercatat di dalam desil rendah, desil 1 sampai 3 penerima bansos. Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi KPM yang memiliki anggota keluarga lanjut usia atau lansia atau penyandang disabilitas. Kedua kategori tersebut dikecualikan dari batas 5 tahun karena dianggap kelompok rentan yang tetap membutuhkan bantuan jangka panjang. Dengan demikian mereka dapat terus menerima manfaat PKH selama memenuhi syarat aktif dalam data terpadu DTSN terbaru. Kemudian yang kedua, aturan baru tersebut merupakan solusi bagi KPM yang sudah lebih dari 5 tahun. Aturan baru tersebut menerangkan pemerintah tidak serta-merta menghentikan bantuan tanpa
tanpa alternatif. Bagi KPM yang masa kepesertaannya telah melampaui 5 tahun dan masih dalam usia produktif, pemerintah ini membuka kesempatan untuk mengikuti program pemberdayaan sosial ekonomi. Program ini memberikan bantuan modal usaha hingga 6 juta dan pendampingan kewirausahaan agar KPM dapat mengembangkan usaha kecil serta lepas dari ketergantungan pada bansos. Untuk mendaftar program pemberdayaan sosial ekonomi, untuk itu KPM diminta segera melapor ke pendamping sosial PKH atau petugas dinas sosial setempat. Setelah pengajuan, petugas akan melakukan verifikasi dan survei untuk memastikan kelayakan penerima. Jika tidak segera mendaftar, maka KPM yang tergraduasi otomatis akan kehilangan kesempatan mendapatkan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa program PKH adalah bantuan bersifat sementara, bukan bentuk ketergantungan jangka panjang. Bantuan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat miskin sambil mendorong mereka menjadi lebih mandiri. Kemudian informasi selanjutnya ini akan ada 4 kategori kelompok KPM, PKH, dan BPNT yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya di tahun 2026. Yang pertama ini adalah bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya. Sebagai contoh, dalam satu keluarga kemarin itu hanya memiliki komponen anak sekolah SMA dan anaknya ternyata sudah lulus. Karena efek pemutakhiran data sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi di dalam keluarganya, dan KPM ini di tahun 2026 sudah dicabut bantuannya, tidak bisa cair. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah mengundurkan diri atau sudah melakukan graduasi sejahtera karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH maupun BPNT. Kategori KPM ini juga tidak akan bisa cair lagi bantuannya di tahap 1 tahun 2026. Kemudian kelompok yang ketiga ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang datanya masih terbaca anomali atau data tidak benar, tidak valid, baik anomali di rekening maupun anomali di data DTSN. KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair lagi di tahap 1 tahun 2026. Kemudian kelompok yang terakhir ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat. Ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan. Maka KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair bantuannya di tahap 1 tahun 2026 karena terdeteksi sudah mampu. Dan itulah kategori golongan KPM PKH dan BPNT yang sudah tidak bisa cair lagi di tahap 1 tahun 2026. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.